Halo guys, kembali lagi di channel Vinvlog. Hari ini kita nggak ngonten motovlog lagi. Hari ini kita akan bahas perubahan lagi yang ada di motor Vinda Van Twin kita guys. Jadi yang pertama kita akan bahas perubahan yang ada pada warna cat motor kita. Kalau kalian nonton atau kalian subscriber udah lama, kalian pasti paham warna motor kita sebelum seperti ini, seperti itu. Dan sekarang motor kita warnanya seperti ini guys. Jadi gue pakai cat warna apa dan cat apa, ikuti terus video kali ini. Buat yang baru nonton jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Vinvlog. Dan kita juga akan bahas perubahan yang ada di bagian belakang motor kita guys. Jadi posisi set box kita itu agak turun sedikit ya, dan kita ada rubahan sedikit di bagian set bracketnya guys. Ikuti terus video kali ini, let's go. Oke guys, jadi motor kita ganti warna, atau bisa kita bilang repaint ulang ya guys kita warnanya. Dan berhubung sebenarnya warna motor gue itu sebenarnya merah banget cuy, jadi gue pingin konsep agak beda sedikit, tetap merah tapi kayak agak gelap gitu. Akhirnya gue mutusin untuk beli cat warna ini guys. Ini kita nggak di endorse ya cuy, ini dari merek Oxygen kalau nggak salah guys, brand Oxygen, dan warnanya 9190 metallic red guys. Jadi kenapa gue pilih warna metallic red? Sorry ngeblur cuy. Nah, kenapa gue pilih warna metallic red? Karena gue demen agak gelap. Ini kotor ya cuy motor kita cuy, tapi ada kayak glitter-glitternya guys. Kalau kita zoom cuy, tuh guys, ada warna glitter-glitternya kayak, lu paham gak sih ini warna-warna kayak gini nih? Ini kalau kita klik ya, contoh ya, tuh guys, di tangan kita tuh kayak ada apa ya, bisa dibilang kayak pernis-pernis gitu loh, warna-warna agak mengkilap. Cuman kalau ini di posisi gelap, nanti kita videoin di posisi gelap guys. Sorry ngeblur. Di posisi gelap warnanya itu kayak agak gelap guys. Jadi ini gue demen banget, dan gue udah habis kurang lebih ya untuk bodi depan Vinda Van Twin ini, bodi depan, spakbor, dan bagian belakang kanan kiri itu gue habis kurang lebih 4 sepet ini guys, yang 300 cc ya cuy. Dan kita pakai epoxy 1. Jadi ini udah warna seperti ini guys. Nah, warnanya seperti ini, cuman di bagian tangki belum kita rubah cuy. Nah, warna tangkinya masih tetap warna yang asli. Di next kita akan rubah juga biar sekalian totalitas warnanya di 9190 metallic red guys. Oke, jadi untuk di situasi yang minim cahaya, bisa bilang ini ada agak redup ya cuy. Nah, gua tempatin di tempat agak redup, kalian bisa cek sendiri warnanya. Jadi kayak ada gelap-gelap, kayak ada hitam-hitamnya dikit gitu guys. Jadi ini yang bikin gua sangat-sangat suka sama warna ini motor cuy, yang sekarang ya cuy. Nah, ini dari metallic red tadi di kode 9190 kalau gak salah guys. Nah, ini mantep banget ya guys warnanya guys. Seperti ini guys penampakannya guys. Dan kita zoom nih di bagian depan tuh guys, kalian bisa cek sendiri ya, glitter-glitternya tuh kayak lebih dapet aja gitu. Ini guys, jadi warnanya dapet banget ya cuy. Kilau-kilauannya agak gelap-gelapnya itu udah dapet banget guys. Amazing ya warnanya. Dan ini bagian atas juga, noh, mantep cuy. Nih, gila nggak tuh warnanya guys. Untuk perubahan yang terlihat sih udah beda banget dari sebelumnya cuy. Yang biasanya warnanya merah ya cukup mencolok, sekarang agak kalem sedikit karena memang kalau digelap jadinya kayak warna agak merah marun. Cuman kelihatan sih guys, apa kalau kena sinar tuh glitter-glitternya dari merah metallic red ini. Udah namanya udah metallic red guys. Sorry banget. Ada motor lewat cuy. 2 jam kemudian. Jadi di warna metallic red ini kalau kena cahaya tuh jadi amazing banget sih guys warnanya guys. So buat kalian yang ingin warna seperti ini bisa langsung aja beli warna metallic red guys. Gua nggak
harus ini ya guys, terserah kalian mau merek apa aja boleh, yang penting cocok di motor kalian guys. Jadi warna metallic red cocok buat kalian yang suka agak kalem, tapi kalau kena sinar matahari itu warnanya langsung strong guys. Oke guys, next di bagian belakang kita ada rubahan lagi untuk bagian posisi dudukan side box kita guys. Jadi di side bracket kita ada rubahan. Sebelumnya kan kita pakai yang pas awal kita kan pakai kayak apa namanya, yang plat itu ya, plat yang memang dapat dari SB 2000, dari side bracket SB 2000. Sekarang kita ganti dengan besi cor guys. Kita lupa kemarin ukuran berapa. Jadi gua kemarin itu nggak beli baru untuk side bracketnya, untuk besi cornya. Jadi gue dapat ini guys, besi-besi tua lah guys. Jadi posisinya seperti ini cuy, kita agak lebarin sedikit, dan di bagian bawah kita ganti dengan besi pipa guys. Jadi untuk stabilizernya yang kemarin waktu itu kotak pakai besi plat, sekarang pakai besi pipa seperti ini. Dan tampilannya bisa gue bilang ini lebih bagus sih cuy. Tampilan motor kita jadi kayak lebih padat dan lebih berisi guys. Untuk masalah bobot atau bodi motornya ya bisa dibilang ya nambah lah guys, pastinya sedikit doang, cuman gak banyak banget. Dan gua juga agak turunin sedikit posisi side box kita. Jadi side bracket kita agak gua turunin. Kenapa? Karena emang kalau terlalu tinggi tuh, kalau bawa beban tuh kayak gak enak aja guys. Menurut gua segini nih pas. Dan gua juga udah sesuaiin juga untuk di bagian sebelah kanan. Jadi sebelah kanan kan pastinya dekat knalpot guys. Jadi gue posisiin biar nggak sampai nyentuh ke knalpot. Jadi ada space atau jaraknya biar seumpama kita bawa beban dan bawa boncengers. Waduh, bawa boncengers itu biar kita lebih nyaman cuy. Dan ini juga untuk bagian bisa dibilang pangkon ya. Nah, pangkonnya kita pakai besi cor juga guys. Karena apa? Karena besi cor tuh dijamin banget guys kekuatannya guys. Kenapa kita nggak pakai yang plat kayak kemarin atau besi pipa? Takutnya kalau besi pipa ya semoga aja aman lah, yang di luar sana pakai besi pipa guys. Takutnya kan takutnya terjadi hal-hal yang tidak terduga kan, kita berabe sih cuy. Nah seperti itu guys. Jadi posisinya seperti ini. Jadi mantep banget kalau kita looksnya dari depan. Motor kita jadi lebih padat dan bisa dibilang panjang sih enggak sih motor kita. Jadi lebih padat aja guys tampilannya guys. Apalagi posisi motor kita dari belakang cuy. Ini sorry banget kita nggak masang top box kita guys, karena memang kita nggak kemana-mana cuy. Ini hanya kebutuhan konten aja, kita pasang set box juga. Dan bisa kita lihat posisi belakang tuh jadi kayak lebih lebar dan lebih padat guys. Yang jadi permasalahan cuman satu sekarang, kita harus repaint ini juga guys, karena kelihatan banget ya di video juga kelihatan banget warna belakang, depan, dan spakbor itu udah beda banget. Jadi yang bagian tangki ini masih beda warnanya guys. Dan gue mau minta saran kalian juga untuk warna ini guys. Nah ini bagusnya di warna hitam atau dibiarin tetap merah cuy? Karena menurut gue sih cuy, bagus tetap seperti itu sih cuy. Karena biar kebantu looks merahnya itu biar menyala, karena motor kita warna merah sih cuy. Oke, jadi seperti ini penampakan motor kita setelah kita repaint. Dan gua for your information, gua nggak repaint di orang karena gua budget minim juga guys. Dan ini aja masih kurang guys warnanya guys. Jadi gua minta bantu ke anak-anak. Terima kasih buat temen-temen yang selalu support gua ngonten, selalu support bantu memperbarui motor ini, yang motor dari tahun 2010 sampai tahun 2025 udah menemani. Dan ada beberapa perombakan sebenarnya konsep yang masih pingin gue lakuin di project selanjutnya, yaitu ganti velg 21 guys. Menurut kalian gimana sih guys kalau motor ini ganti velg 21, velg jari-jari ya ukuran 21? Kira-kira udah mirip African Twin belum sih? Dan motor kita ini kan sebenarnya motor India, jadi Vrindavan Twin disanding dengan African Twin yang asli dari Honda Cina. Kayaknya mantep banget sih guys. Oke, mungkin sekian video yang bisa gue sampein, dan ada perubahan sedikit dari motor kita. Next kita akan bikin konten motovlog lagi. Udah lama banget kita nggak konten motovlog. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Vlog. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.